Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam agenda yang sama, yaitu pembahasan materi akidah akhlak. Mudah-mudahan kita nanti dapat mengambil suatu hikmah dari materi ini. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai putus asa. Apa pertama ya? Permasalahan yang pertama yaitu mengenai pengertian putus asa. Yang kedua yaitu penyebab putus asa. Yang ketiga, bentuk-bentuk putus asa. Yang keempat, dalil atau dasar larangan putus asa. Yang kelima yaitu dampak negatif putus asa. Yang terakhir yaitu yang keenam, cara menghindari diri dari putus asa. Sekarang menginjak yang pertama, pengertian putus asa. Apa pengertian putus asa? Kalau kamu ditanya, apa pengertian putus asa? Jawabnya yaitu, pengertian putus asa adalah habis harapan. Ya, tidak ada harapan lagi tentang suatu yang semula hendak dicapai. Itu pengertian daripada putus asa. Sekarang permasalahan yang kedua. Penyebab putus asa. Kalau kamu ditanya, apa penyebab putus asa? Jawabnya adalah, penyebab daripada putus asa adalah terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita. Ya. Penyebab putus asa adalah terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita. Sebenarnya, ya, penyebab utama seorang putus asa yaitu bukanlah persoalan yang dihadapi semata, melainkan cara menyikapi persoalan tersebut. Ya. Sebenarnya penyebab utama seorang putus asa itu bukanlah persoalan yang dihadapi semata, melainkan cara menyikapi persoalan tersebut. Sekarang permasalahan yang ketiga, bentuk-bentuk putus asa. Kalau kamu ditanya apa bentuk-bentuk putus asa atau contohnya putus asa. Bentuk-bentuk putus asa adalah satu, bermalas-malasan. Setelah mengalami kegagalan dalam usaha, ya, karena gagal karena bermalas-malasan. Yang kedua, tidak bersemangat. Ya. Biasanya orang yang putus asa itu tidak semangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Yang ketiga yaitu tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Ya.
Selanjutnya yaitu mudah terpancing emosinya, sehingga sebentar-bentar marah. Itulah pengertian putus asa, penyebab putus asa, dan bentuk-bentuk daripada putus asa. Sekarang kita lanjutkan permasalahan yang keempat. Ya. Nah, apa permasalahan yang keempat? Yaitu dalil larangan putus asa. Bahwa putus asa itu dilarang oleh agama. Ya, sekarang kalau kamu ditanya, apa dasarnya atau dalilnya kita itu dilarang putus asa? Dasar larangan, ya, sebentar ya. Sebentar. Sekarang ini dasar atau larangan putus asa. Kalau kamu ditanya apa dasarnya atau bahwa kita hidup ini dilarang untuk putus asa, ya. Ini dasarnya di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Yusuf, ya, surat Yusuf ayat 87. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya baniya yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ya. Bagaimana maknanya, ya, atau artinya? Ya baniya, hai anakku, idhabu, pergilah kamu semua, fatahassasu, maka carilah, fatahassasu min Yusufa wa akhihi, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tai'asu mir rauhillah, wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa. Ya, wala tai'asu, dan janganlah kamu semua berputus asa mir rauhillah, dari rahmat Allah. Innahu, karena sungguhnya, la yai'asu mir rauhillah, tiada berputus asa dari rahmat Allah, illal qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir atau orang-orang kafir. Itulah dasarnya kita itu tidak boleh berputus asa, ya. Harus tetap semangat. Ya, dilarang putus asa. Kita melakukan suatu perbuatan tidak putus asa itu sudah melakukan ibadah. Kita menjalankan perintah Allah itu adalah termasuk ibadah. Jadi kita dilarang untuk putus asa dari rahmat Allah. Nah, ya. Sekarang kita lanjutkan. Dampak negatif putus asa. Apa dampak negatif putus asa itu? Kalau kamu ditanya, apakah dampak negatif putus asa itu? Jawabnya adalah dampak negatif daripada putus asa. Kalau kita putus asa, apa ruginya? Apa ruginya atau negatifnya kalau kita itu putus asa dari rahmat Allah?
dampak negatif daripada putus asa adalah nomor satu, merugikan diri sendiri. Diri sendirinya rugi bagi orang yang berputus asa itu. Mengapa? Karena membuang waktu dan energi. Ya, membuang-buang waktu dan energi yang sebenarnya dimiliki. Sebetulnya banyak waktu dan energi yang bermanfaat, tapi terbuang dengan sia-sia. Jadi merugikan dirinya sendiri. Nomor 2, dampak negatif putus asa adalah susah untuk mencapai kemajuan. Ya. Dampak negatif putus asa yang kedua yaitu susah untuk mencapai kemajuan. Mengapa? Karena tidak berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan lagi. Ya, jadi orang yang dampak negatif putus asa yang kedua susah untuk mencapai kemajuan karena ketakutan terus dalam jiwanya itu. Sekarang dampak negatif yang ketiga telah terkena sifat-sifat kafir ya, karena putus asa dari rahmat Allah. Yang nomor 3 telah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang selanjutnya. Sekarang permasalahan selanjutnya, bagaimana cara untuk menghindari diri dari putus asa? Ya. Kalau kamu ditanya bagaimana caranya untuk menghindari diri dari putus asa. Jawabannya demikian. Cara untuk menghindari diri dari putus asa adalah nomor 1, merenungi kegagalan yang dialami orang lain. Ya. Mengambil pengalaman kegagalan dari orang lain. Ya. Sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit dari orang lain. Ya. Oh, kegagalannya masalahnya ini, masalah ini. Jadi diambil suatu hikmah daripada kegagalan itu. Merenungi mengapa gagal. Ya. Itu jadi cara untuk menghindari putus asa nomor 1, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, cara untuk menghindari diri dari putus asa, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Apabila kita itu atau diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, yang kedua caranya untuk menghindari putus asa yaitu selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi. Apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya anak-anak, mudah-mudahan kita dapat mengambil suatu hikmah dari materi yang baru saja kita bahas. Berjumpa kembali insyaallah anak-anak dalam pertemuan mendatang. Perlu kita sampaikan bahwa pegangan kita yaitu buku paket
dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan buku-buku bahan kita dan buku-buku lain yang relevan, ya, lain yang relevan. Saran kami selanjutnya, sering dibaca berulang-ulang, diringkas, diresum, sering dibaca. Dengan demikian, insya Allah kita akan pandai mengambil suatu hikmah dari materi yang baru kita bahas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak di rumah, semoga sukses. Amin, amin, ya robbal alamin.